guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Novalia, kelas 12 IPS 1. Saya sekolah di SMA Bina Cipta Palembang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang data tunggal atau data kelompok beserta gambar grafiknya. Nanti saya juga berikan contohnya ya guys. Nah, sebelumnya kita sapa dulu guru pembimbing kami dari SMA Bina Cipta Palembang bernama Ibu Hilda Suryadini SPD. Nah, baiklah, tidak perlu lama basa-basi, saya akan menjelaskan tentang data tunggal atau data kelompoknya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang data tunggal atau data kelompok, dan saya sudah mempersiapkannya dan saya sudah ditulis di kertas guys ini. Data tunggal yaitu data yang disusun sendiri menurut nilai dan masing-masing. Disebut data tunggal karena banyaknya data ditaksir tidak akan melebihi 30 data, sehingga tidak perlu menggunakan tabel distribusi frekuensi. Tentu saja perhitungan ukuran pemusatan datanya seperti mean, median, modus, dan lain-lain akan jauh lebih simpel daripada yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Kelebihan penyusunan data dengan data tunggal adalah kita benar-benar dapat melihat nilai sebuah data yang berjajar tanpa melakukan perhitungan terlebih dahulu. Nah, namun data yang berjajar hingga mencapai belasan akan terlihat kurang rapi. Yang kedua, ada data kelompok, yaitu data yang jumlahnya di atas 30 buah sehingga memerlukan penyajian data dalam tabel distribusi. Sehingga memerlukan penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi, di mana data-data tersebut akan dikelompokkan dalam beberapa kelas dan setiap kelas mempunyai interval nilai tertentu. Nah, karena berada di dalam tabel, otomatis perhitungan ukuran pemusatan datanya tidak akan sesimpel yang kita bayangkan. Nah, kalau data tunggal tadi kan simple, nggak memakai tabel distribusi frekuensi. Tapi kalau data kelompok ini menggunakan tabel distribusi frekuensi, jadi dia nggak mudah yang kita bayangkan gitu. Nah, namun kerapian dalam penyajian datanya menjadi kelebihan utamanya guys. Nah, hanya saja karena per kelas hanya menampilkan interval kelas, kita tidak dapat melihat data-data yang berada di dalam kelas tertentu. Nah, pasti kalian bingung, yang mana sih yang disebut tabel distribusi frekuensi gitu kan. Nah, di sini saya akan berikan. Nah, yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi kayak gini guys. Nah, dia tuh dalam tabel tersusun rapi. Ini yang disebut tabel distribusi frekuensi. Nah, kalau yang data tunggal yang tidak menggunakan tabel distribusi frekuensi itu kayak gini. Nah, dia tuh nggak beraturan, terus belum disusun rapi gitu kan, jadi nggak terlihat rapi. Tapi kalau yang menggunakan tabel distribusi frekuensi tadi itu lebih rapi gitu. Nah, terus contohnya tabel distribusi frekuensi itu guys terdiri dari ada 3 macam. Nah, dia bisa terbentuk dalam histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Nah, kalian bisa lihat kan. Nah, bagi yang 12 nih, kelas 12 yang mempunyai buku matematika, gambarnya seperti ini. Nah, untuk SMA atau SMK kelas 12 yang kayak gini, kalian juga bisa lihat di buku kalian ya, halaman 42, 43. Kalau masih bingung kan, gak jelas gimana gitu. Nah, kalian bisa lihat, buka bukunya, halaman 42, kalian bisa lihat gambar histogram, poligon frekuensi, dan ogive-nya secara langsung. Nah,
Nah, kalau menggunakan tabel distribusi frekuensi kan dia sudah tersusun rapi, tapi agak ribet sih daripada data tunggal. Soalnya kan dia tuh menghitung gitu. Menghitung supaya berurutan. Kalau yang data tunggal tadi kan dia secara acak, belum tersusun rapi. Nah, jadi baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah atau berkenaan, saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.